Ibu lihat HP Ranum yang ada di laci, Kak, tanyaku malam ini. Setelah mengobrak-ngabrik seluruh isi kamar, aku tidak sama sekali menemukan ponsel itu. Dan satu-satunya cara ialah menanyakannya pada ibu. Mata ibu melirik sebentar ke arah bapak yang tengah menikmati secangkir teh manis seraya duduk di sofa menonton televisi. Di bawahnya, Sanum sedang mewarnai gambar princess kesukaannya seraya duduk lesehan. Iya, ibu yang ambil. Ya Allah, ibu, kapan? Tanyaku tidak percaya. Tadi, saat kamu dan bapak ke rukonya Haji Darmin, ibu pulang dengan ojek. Sekarang, mana ponselnya? Kembalikan padaku. Aku mengadakan tangan meminta barangku kembali. Namun, ibu menggelengkan kepalanya, menolak memberikan ponsel yang menyimpan jawaban atas pertanyaan yang bersarang di otakku. Ibu tidak akan memberikannya padamu. Kenapa, Bu? Ayolah, jangan seperti ini. Kembali ibu menggelengkan kepala. Tangannya sibuk melipat pakaian tanpa menatapku yang mengibah. Dengarkan ibu, Ranum. Berhenti mengurusi anak itu. Fokus pada anakmu. Ibu akan memberikan HP itu padamu setelah usahamu berjalan lancar. Ibu mencurigai kamu, Ranum. Jangan-jangan kamu menerima tawaran kami hanya untuk menyenangkan hati ibu saja. Padahal kamu tidak benar-benar ingin membuka usaha. Sibuk saja mengurusi anak orang. Ibu, ini bicara apa sih? Ngedumel terus dari tadi. HP siapa yang ibu ambil? Tanya bapak melihat ke arah ibu. Aku hanya diam, memainkan jari jemari tangan, seraya memperhatikan ibu dengan tatapan memohon. Namun, wanita itu pura-pura tidak melihat. Ia masih fokus pada pekerjaannya, tanpa ada rasa kasihan padaku sedikit pun. Pertanyaan bapak pun tidak dijawabnya. Ibu kemudian pergi ke kamar, membawa baju-bajunya yang telah selesai dilipat. Ada apa? Tanya bapak menepuk pahaku. Aku menceritakan semuanya pada bapak. Tentang Cahaya, ponsel, dan ibu yang tiba-tiba menjadi orang tak punya perasaan. Bapak tidak memberikan saran, tidak juga berniat untuk membujuk ibu. Ia malah memilih melanjutkan menonton televisi dengan sesekali mengajak putriku mengobrol. Aku meninggalkan Sanum dengan bapak, pergi ke kamar ibu untuk bicara. Bagaimanapun caranya, ponsel itu harus kembali padaku. Bagaimana aku akan membuat Mawar jerah jika aku tidak memiliki bukti apa-apa tentang kejanggalan jatuhnya Cahaya? Ibu, ucapku, menghampiri wanita berusia 50 tahun itu. Ia yang tengah memasukkan pakaian ke dalam lemari, menoleh ke arahku tanpa ekspresi. Bu, apa ibu gak kasihan padaku? Tanyaku, seraya duduk di pinggir ranjang. Kasihan dalam hal apa, Num? Jika kamu bertanya seperti itu, ya ibu jawab kasihan. Makanya, ibu ambil HP-mu, ibu simpan barang itu agar kamu tidak harus capek-capek mengurusi urusan yang tidak ada hubungannya dengan kamu. Hentikan, cukup. 6 tahun kamu mengurusi Cahaya. Sekarang waktunya kamu mengurus diri kamu sendiri dan Sanum. Paham? Ujar ibu seraya berdiri bersidekap dada, bersandar pada lemari. Aku mengangguk. Aku memahami kata-kata ibu, tapi ibu tidak memahami keadaan dan posisiku. Saat ini, aku tidak memposisikan sebagai ibu tiri Cahaya, melainkan menjadi seorang penolong yang ingin membuka kebenaran. Terdengar berlebihan memang, di mana aku yang bukan siapa-siapa Cahaya memiliki keinginan untuk membuka tabir bersembunyi mengenai awal mula anak itu jatuh. Namun, sebagai seseorang yang pernah dekat, pernah menjadi ibunya, temannya, dan gurunya selama 6 tahun, sangat tidak punya hati jika dalam kesulitan dia, aku tidak ada. Cahaya punya ayah, tapi kepekaan dia tidak ada.
hanya pasrah dan percaya dengan setiap ucap yang keluar dari bibir ibu kandung Cahaya. Padahal dia sendiri pernah mengatakan jika Mawar bukanlah ibu yang baik. Ranum, ibu ini sayang padamu. Ibu merasa lelah melihat wajah kusutmu yang terus memikirkan Cahaya. Ayolah nak, buang semua bayang-bayang masa lalumu. Biarkan mereka berjalan dengan kaki mereka tanpa kamu harus ikut andil di dalamnya, ujar ibu lagi. Kini wanita yang memakai daster bermotif batik itu sudah duduk di sampingku. Tangannya membelai lembut rambut ini hingga ke punggung. Apa tidak ada sedikit rasa kasih sayang ibu pada Cahaya? Padahal dulu kan ibu baik banget sama dia. Iya, benar itu. Tapi dulu, setelah apa yang dilakukan Sandi, ayahnya, semua rasa sayang ibu menghilang, melayang jauh di bawah burung elang. Tidak tersisa sedikit pun, tanyaku, dan dijawab gelengan kepala oleh ibu. Pundaku merosot, wajahku ditekuk dengan kening yang mengkerut. Sedih karena tidak bisa berbuat apa-apa selain pasrah dan mencoba membujuk ibu lain waktu. Hari ini aku gagal. Mungkin besok bisa dan ibu mau menyerahkan ponsel itu padaku. Semoga. Aku keluar dari kamar ibu, kemudian mengajak Sanum untuk tidur. Besok dia kembali sekolah karena tubuh anak gadisku sudah mulai kembali fit. Detak jarum jam dinding berdetak teratur, tapi aku tak kunjung tidur. Aku sangat menyayangkan sikap ibu yang terkesan menghalangiku. Ingin melawan, kesannya aku tidak tahu diri. Apalagi sekarang aku numpang di rumah ibu. Saat mataku pejamkan, suara getar ponsel kembali membuatku membukanya. Tangan terulur, mengambil benda pipi yang ada di nakas, lalu mengusap layar untuk mengangkat panggilan. Mbak, gimana? Sudah dilihat rekamannya? Apa yang terjadi sebenarnya? Tanya Sony beruntun. Aku membuang napas kasar, seraya bangun. Ku sandarkan punggung pada kepala ranjang, agar lebih leluasa berbicara. Belum, Son. Lah, kenapa? Buruan lihat, terus kirimkan ke aku kalau bisa. Pinta Sony sangat antusias. HP-ku gak ada, Sony. Diambil ibu. Hah? Kok bisa? Ya, minta baliklah, Mbak. Orang serumah ini. Itu masalahnya. Ibu tidak mengizinkan aku untuk mengurusi Cahaya lagi. Dia terlalu sakit hati dengan kelakuan Mas Sandi hingga berdampak pada semua orang yang berhubungan dengannya, termasuk Cahaya. Aku tidak tahu lagi harus gimana. Aku mengusap wajah lalu menyugar rambut ke belakang. Hening, Sony tidak berucap apapun lagi. Mungkin dia berpikir kalau ibu seperti anak kecil yang tidak berpikiran dewasa. Emang iya, ibu kekanak-kanakan. Ya sudah, Mbak, kita cari cara lain saja, ujar Sony setelah beberapa saat diam. Cara lain yang mana? Aku buntu, Son. Sepertinya sudah tidak ada cara lain selain itu deh. Mendingan sekarang Mbak tidur, biar aku yang mikir. Sudah ya, aku tutup dulu teleponnya. Aku hanya bergumam dan suara Sony pun menghilang. Ku rebahkan tubuh berharap kantuk akan datang. Hingga akhirnya mataku mulai terpejam dan mimpi pun menyapa. Bersambung.